Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini Rabu tanggal 14 Juli 2021 kita masih dipertemukan Allah dalam keadaan sehat, penuh keberkahan dan ridhonya dalam rangka Matsama hari yang ketiga. Materi hari ini pertama, materi tentang keorganisasian yang akan disampaikan oleh Bapak Priyo Utomo SPD. Kemudian yang sesi kedua, materi tentang PBB yang akan disampaikan oleh Bapak Habibur Rahman MPD. Kemudian sesi yang terakhir adalah penutup yang nanti akan ditutup oleh panitia Matsama. Demikian anak-anak materi Matsama hari ini. Semoga anak-anak masih tetap semangat. Anak-anakku, Ibu selama membersamai anak-anak dalam kegiatan Matsama, ada kesalahan kekhilafan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya, dengan kasih sayang-Nya, kita bisa mengikuti kegiatan Matsama kali ini dengan kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan semoga apabila ada yang sakit, entah dirinya sendiri atau orang tuanya, keluarganya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah nanti. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi ini yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi Matsama tentang keorganisasian. 2 hari kemarin sudah kalian dapatkan banyak sekali materi dari Bapak Ibu Guru MTS Negeri 5 Kota Sragen, materi-materi yang luar biasa tentang pengenalan terhadap MTS Negeri 5 Kota Sragen. Nah, hari ini saya mau mengenalkan kepada kalian tentang keorganisasian yang ada di MTSN 5 Sragen. Apa sih organisasi itu? Mari kita lihat. Ya. Ya, pengertian dulu ya. Pengertian. Organisasi itu apa? Ialah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur. Ya, perkumpulan. Kemudian keorganisasian. Jadi kalau organisasi itu adalah kata dasar ditambah dengan awalan ke dan akhiran an, maknanya menjadi berubah. Ya, ini pengertiannya. Jadi keorganisasian adalah suatu badan yang dimana di dalamnya terdiri dari beberapa orang yang mempunyai visi dan misi yang sama. Ya, jadi terdiri dari beberapa orang. Karena nggak mungkin yang namanya organisasi itu hanya seorang diri. Aku tok bentuk organisasi nggak bisa. Harus ada anggota yang lain. Visi dan misinya pun harus sama. Tidak boleh yang satu kemudian pengen ke barat, yang satu pengen ke timur. Namanya bukan organisasi. Oke, sekarang kita masuk ke MTS Negeri 5 Sragen.
saya akan mengenalkan organisasi-organisasi siswa yang ada di MTS Negeri 5 Kota Sragen. Kalau tadi pengertian secara umum, sekarang kita masuk. Kita lebih menjurus, kita lebih spesifik lagi membahas tentang organisasi-organisasi siswa yang ada di MTS 5 Kota Sragen. Yang pertama yakni ada yang namanya intrakurikuler. Yang kedua ada ekstrakurikuler. Yang di intra, yakni organisasi siswa intramadrasah. Kalau di sekolah-sekolah namanya OSIS. Ya, itu sebenarnya sama pengertian dari madrasah dan sekolah. Ya. Yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Indonesia. Jadi karena kita sekolah di MTS Negeri 5 Sragen, maka disebut organisasi siswa intramadrasah. Kemudian ada KOPSIS atau KOPSIM, ya, Koperasi Siswa. Kemudian untuk yang ekstra, seperti yang kalian sudah ikuti di SD juga, yang pertama ada pramuka. Kemudian yang kedua ada PMR, yang ketiga ada kesenian. Kesenian di MTS itu banyak ya, ada band atau musik, kemudian ada hadrah, kemudian ada paduan suara atau kur, dan yang terakhir ada karawitan. Nah ini yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah yang lain secara umum. Jadi ada beberapa tok yang punya karawitan. Kemudian ada marching band, kemudian yang kelima robotika, dan yang keenam adalah bela diri. Bela diri di MTS Negeri 5 Sragen kebetulan ada dua, yakni SH dan Tapak Suci. Oke, kita akan menjelaskan satu persatu dari organisasi-organisasi itu. Yang pertama adalah OSIM atau OSIS. Ialah organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari SMP dan SMA. OSIM diurus dan dikelola oleh siswa-siswa yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIM. Jadi nanti kalau kalian berminat menjadi pengurus OSIM, nanti akan ada pemilihan. Tidak semuanya bisa masuk menjadi pengurus OSIM. Biasanya ditarik yang berprestasi, dicari yang pandai, minimal yang sregep. Ya. Kemudian OSIM memiliki seorang pembimbing dari guru. Ini dibimbing oleh guru yang ditunjuk oleh pihak madrasah. Anggota OSIM adalah seluruh siswa madrasah tempat OSIM itu berada. Pada saat kalian masuk ke MTS Negeri 5 Sragen, maka secara otomatis kalian menjadi anggota OSIM. Ya, nanti kalau sudah tiba waktunya kalian pembelajaran tatap muka, sudah diperbolehkan oleh pemerintah untuk masuk sekolah, maka nanti akan ada foto kartu OSIM. Ya, nanti kalian akan dikasih foto kartu seperti KTP. Ya, seperti KTP itu adalah kartu OSIM. Nah, kemudian ini logonya. Nah, ini biasanya ini dijahit di bagian saku baju OSIM atau biru putih, ya, putih biru, ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, organisasi yang selanjutnya yakni Koperasi Siswa atau Koperasi Siswa Madrasah, ya. Ialah koperasi yang berada dalam lingkungan sekolah yang anggotanya adalah semua siswa dari sekolah atau madrasah tempat KOPSIS tersebut berada. Tadi sudah saya jelaskan, saat kalian masuk menjadi siswa MTS Negeri 5 Kota Sragen, maka otomatis menjadi anggota OSIM. Sama, pada saat kalian masuk menjadi siswa MTS Negeri 5 Kota Sragen, maka kalian menjadi bagian, menjadi anggota dari KOPSIS. Silahkan, kalau membutuhkan apa-apa di KOPSIS, seperti alat-alat tulis, ya, buku, ballpoint, penghapus, dan lain sebagainya, bisa masuk ke KOPSIS untuk membeli di sana. Jadi itu milik kalian, digayengke atau diramekan, dipayokke, ya toh, biar keren. Kemudian yang selanjutnya, yakni pramuka. Nah,
Pramuka ini adalah kegiatan ekstra wajib di seluruh Indonesia. Mulai dari SD, SMP, SMA. Itu wajib. Kenapa sih kok dadak diwajibke? Ya, karena ketua Majelis Pembimbing Nasional adalah langsung Bapak Presiden. Ya. Pramuka itu kependekan dari Praja Muda Karana yang artinya rakyat muda yang suka berkarya. Tujuannya apa? Kalian ikut Pramuka biar nanti kreatif, suka berkarya. Kegiatan-kegiatan Pramuka itu kebanyakan di luar kelas, di luar ruangan. Entah itu di lapangan, entah itu di hutan, saat berkemah, di bumi perkemahan, dan lain sebagainya. Ya. Tujuan yang kedua adalah biar kalian bisa mandiri. Selama ini ikut orang tua, makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Nanti kita akan sering berkegiatan di luar. Dan tujuan yang terakhir, yang paling penting adalah supaya kita berbahagia. Pramuka secara resmi diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1961. Sehingga khusus untuk di Indonesia, tiap tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Ya, tiap tanggal 14 Agustus. Masih ingat kan? Karena pada saat SD juga sudah diperkenalkan. Itu lambangnya dua. Satu juga boleh. Apa lambangnya? Tunas kelapa. Kenapa kok lambangnya harus tunas kelapa dan lain sebagainya, nanti akan saya jelaskan kalau kita sudah mulai masuk tatap muka dan ekstra kulikuler pramuka sudah mulai berjalan, nanti akan saya jelaskan. Ya, jadi seperti itu. Sekali lagi bahwa pramuka itu ketua Kama Binasnya langsung Bapak Presiden Jokowi. Ketuanya tidak tanggung-tanggung seorang polisi, yakni Bapak Budi Waseso. Keren. Ya, keren pramuka. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke ekstra yang selanjutnya, yakni Palang Merah Remaja atau disingkat PMR. Ialah wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja PMI, Palang Merah Indonesia, yang berada di lingkungan sekolah atau madrasah dan lembaga pendidikan formal lainnya dalam kepalang merahan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Pernah dengar tentang PMI, adik-adik? Anak-anak pernah mendengar tentang PMI? Ya, Palang Merah Indonesia. Pernah. Organisasi yang bergerak dalam bidang kesehatan masyarakat Indonesia. Punya tim SAR juga. Jadi kalau ada kecelakaan, kalau ada bencana alam, PMI turun. Kemudian ada yang membutuhkan darah dan lain sebagainya, bisa menghubungi PMI. Nah, PMI itu mempunyai binaan di sekolah-sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, yakni namanya PMR. Kalau PMR Mula itu setingkat SD, PMR Madya itu setingkat SMP, PMR Wira itu setingkat SMA atau SMU. Ya, ini logonya seperti ini. Nah, ini ya logonya. Ini untuk logo yang SMP ya. Untuk yang tingkat SMP atau MTS, seperti itu. Bagi adik-adik yang suka dalam bidang pertolongan pertama pada kecelakaan, bisa masuk PMR. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah marching band. Ialah sekelompok musisi instrumental yang tampil sambil berbaris, seringkali untuk hiburan atau kompetisi. Ini yang keren. Pertama, kenapa kok ini keren? Karena ini ekstra kulikuler termasuk baru beberapa tahun di madrasah. Yang kedua, karena berbaris yang rapi sambil memainkan alat musik itu tidak mudah. Butuh kekompakan dengan puluhan anggota. Nah, yang berminat silakan. Nanti pada saat tampil akan ditandani cantik-cantik, cakep-cakep, wah keren. Lalu berbaris, kemudian tampil di alun-alun. Ini posisinya pada saat tampil di Taruna. Tahu Taruna ya? Tahu Taruna kan ada nah, tampil di sana, di depan Ibu Bupati. Oh, keren kan? Oke, selanjutnya yakni ekstra kulikuler karawitan. Ini juga keren. Kenapa kok keren? Ini juga baru, bahkan lebih baru daripada marching band. Cuma ini kebetulan fotonya pada saat tidak seberapa dekat ya.
Jadi yang kelihatan itu sinden-sindennya atau penyanyi-penyanyinya yang di belakang kurang seberapa. Kalau adik-adik nanti sudah masuk ke MTS Ragen, bisa melihat latihannya. Bagaimana anak-anak seusia kalian, anak-anak SMP sudah bisa memainkan alat-alat gamelan, alat-alat musik khas Jawa, dipandu oleh Pak Dwi Puji sebagai pembinanya, dan bisa menyanyikan lagu yang sering kalian dengar pada saat tetangga kalian punya hajat, hewuh, pada saat hewuh, keren ya. Oke, selanjutnya adalah nah, kalian pasti tahu ini. Ini lambang dari SH Ternate dan Tapak Suci. Ini adalah ekstrakurikuler bela diri. Anak-anak sekalian, saya itu paling tidak suka melihat orang tawuran. Paling nggak seneng lihat orang tawuran. Meskipun basic saya juga bela diri, tapi saya nggak suka. Saya suka apabila kalian berkelahi di arena, di matras, dalam kejuaraan Tapak Suci, kejuaraan SH Ternate atau kejuaraan IPSI, kejuaraan pencak silat, kejuaraan taekwondo, tarung derajat, tinju, dan lain sebagainya. Saya paling suka melihat murid-murid saya kalau sudah memakai seragam hitam-hitam, merah-merah, putih-putih, seragam bela diri, itu kelihatan cakep, kelihatan cantik, kelihatan gagah, perkasa gitu ya. Yang penting mentalnya dibenahin. Belajar bela diri tidak untuk menyakiti orang lain, tetapi untuk bisa mengendalikan diri sendiri. Ya, seperti itu. Nanti kalian bisa bergabung ini. Ini meskipun pandemi, yang penting sudah tidak PKKM, sudah mulai latihan. Beda dengan yang lain, ini bisa latihan. Oke, selanjutnya. Sudah latihan, Bu. Nah, ini akan saya kasih contoh. Pak, kalau ikut organisasi, misalnya ada pertanyaan, Pak, kalau ikut organisasi itu kegiatannya apa saja sih, Pak? Itu kalau kamu lihat yang sebelah kanan itu ya, yang SH Ternate, ya otomatis kegiatan yang pertama adalah latihan. Latihan, latihan, dan latihan. Setelah itu nanti ikut kejuaraan, bukan tawuran. Ya. Kalau ikutnya OSIM, PMR, kamu bisa lihat yang sebelah kiri. Apa? Bantuan sosial penyaluran air bersih. Itu salah satunya. Kalian pernah tahu daerah Branglor? Dengar? Nah, itu daerah yang memang agak sulit air. Pada saat musim-musim kemarau, air di sana agak sulit. Nah, biasanya kita kemudian mengumpulkan dana dari Bapak Ibu Guru, dari anak-anak yang ada di MTS, kita kumpulkan, kemudian kita belikan air dari PMI, bekerja sama dengan PMI, atau dengan PDAM, kita salurkan ke sana, air bersih. Senang banget masyarakat di sana kalau mendapatkan bantuan air bersih. Oke, lanjut. Nah, ini contoh lagi. Sama dengan SH tadi, di Tapak Suci, ada kegiatan latihan, latihan, dan latihan. Kemudian ikut kejuaraan. Kalau anak organisasi yang lain seperti OSIM, Pramuka, PMR, ada yang namanya diklat kepemimpinan. Kita dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Ya. Kalau sebagai orang Islam, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tiap-tiap manusia adalah pemimpin, pemimpin bagi dirinya sendiri. Nah, di tempat lain kita diajari menjadi pemimpin bagi orang lain. Kalau PBB ada ketuanya, ketua PBB ya, memimpin. Kemudian di kelas ada ketua kelas, memimpin teman-temannya. Kemudian anak-anak organisasi memimpin organisasinya. Maka diadakan kegiatan diklat kepemimpinan, pendidikan, dan latihan. Nanti dikasih. Ini yang ada di ruangan, nanti diklatnya juga ada di luar ruangan. Jadi biar nggak bosan. Oke, lanjut. Nah, ini untuk yang anak-anak ikut pramuka, ya, suatu saat kita akan mengadakan kegiatan perkemahan.
Perkemahan ada banyak, ada perkemahan tanggal 14 Agustus. Nah, ini anak-anak kelas 1, kelas 7, yang SD-nya dulu rajin di Pramuka, mesti sudah sering ikut perkemahan Hari Pramuka tiap tanggal 14 Agustus. Selain itu juga ada perkemahan-perkemahan yang lain. Ya. Ada namanya Dian Pinru, Gladian Pemimpin Regu. Ada lomba tingkat 1, lomba tingkat 2, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah perkemahan yang dilakukan oleh MTS. Ya, kemah kelas 7 mau naik ke kelas 8. Itu suasana siang hari dan suasana malam hari. Gemerlap, tidak gelap gulita, tidak menakutkan. Jadi kemah itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi menyenangkan. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini, ya, karena kita bersekolah di MTS berbasis agama, maka kita juga diajari bagaimana menjadi amil zakat. Anak-anak organisasi menerima zakat fitrah dari siswa-siswi MTS. Bapak Ibu guru juga. Tidak hanya siswa-siswinya, tapi Bapak Ibu guru juga menyalurkan zakatnya di MTS. Diterima oleh anak-anak organisasi. Penyalurannya juga dilakukan oleh anak-anak organisasi, dibantu oleh Bapak Ibu guru yang lain. Ya. Jadi kita salurkan ke orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang berhak menerima. Lanjut. Nah, kemudian ini, ekstrakurikuler robotika. Ini baru. Ekstrakurikuler robotika ini baru. Meskipun baru, kita sudah mempunyai produk apa? Satis dan sutis. Jadi kalau kalian masuk ke MTS, nanti akan ada robot ya, yang memeriksa kondisi badan kita, suhunya berapa. Ya. Kemudian setelah itu kita menuju ke robot yang selanjutnya. Apa itu? Yang langsung menyemprotkan hand sanitizer. Berarti nggak perlu ya di luar itu ada yang menjaga sampai capek, itu nggak perlu ya. Ya tapi alat itu karena bikinan manusia ya disimpan aja. Jangan tiap hari, kalau sampai tiap hari nanti rusak. Pada saat momen-momen tertentu dipamerkan. Momen-momen tertentu kita manfaatkan. Ya. Itu keren. Dan ini pada saat merancang sebuah robot itu posisinya seperti itu. Keren. Itu nanti kalau kalian ikut ekstra robotika bisa. Ini juga ekstra baru di MTS. Kemudian ini ada siswa yang berprestasi. Dulu ya itu ada yang TS, SH, dan tarung derajat. Dulu ada ekstrakurikuler tarung derajat ya sebelum pandemi. Kemudian yang di tengah itu yang cantik itu adalah mayoretnya marching band. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu video yang bisa kalian lihat. Oke ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pokoknya selamat bergabung dengan organisasi-organisasi siswa di MTS Negeri Kota 5 Sragen. Saya tunggu partisipasinya di organisasi-organisasi tadi, baik dari Pramuka, OSIM, PMR, Robotika, Karawitan, Marching Band, dan lain sebagainya. Kemudian kalian bisa berprestasi di sana. Ya, bisa berprestasi. Nah, ini ya.